Perkenalkan, nama saya Lanmi Manansang. Saya seorang ibu dengan 3 anak laki-laki. Saya belum memiliki aktivitas rutin kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Pada tahun 2021, saya divonis memiliki mioma yang cukup serius. Dan di tahun 2023, setelah berapa kali saya harus diopname karena pendarahan terus-menerus, dan akhirnya dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lengkap di salah satu rumah sakit provinsi. Hasilnya massa besaran mioma sudah cukup besar dan telah menyebar sampai ke bagian belakang. Dan inilah alasannya, saya sering pendarahan hebat dan sulit buang air besar dan sering buang air kecil. Tapi di waktu yang sama, dokter kandungan menemukan benjolan besar di payudara saya, dan hari itu juga saya dirujuk ke poli bedah. Singkat cerita, saya diperiksa lengkap dan didapati tumor yang sudah cukup besar, bahkan ada di kedua payudara saya. Para dokter memutuskan untuk operasi mioma lebih dulu, dan saya dirujuk ke Polybius untuk prosedur selanjutnya. Tetapi keputusan dari Polybius setelah melihat semua hasil pemeriksaan, Polybius tidak bisa menyetujui untuk membius dikarenakan ada masalah sangat serius juga di paru-paru saya. Saya dikembalikan ke poli kandungan, dan dokter memberikan saya pilihan dengan resiko yang sudah dijelaskan. Jika ingin melanjutkan operasi, maka saya harus menandatangani surat yang menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada saat ada di meja operasi, dan itu adalah persetujuan dari pasien, saya meminta waktu. Dan saya berdoa kepada Tuhan untuk membantu saya. Saya memutuskan untuk tidak dioperasi dengan berbagai pertimbangan. Karena di saat yang bersamaan juga saya masih harus merawat ibu saya yang sedang sakit dan harus rutin berobat jalan. Bulan Maret tahun 2024, kesehatan ibu saya membaik dan kesehatan saya sendiri yang drop, sehingga saya sangat sulit untuk bernafas, bahkan untuk tidur pun saya harus duduk. HB saya sering 4 dan saya harus sering dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan transfusi darah. Akhirnya saya harus kembali menjalani pemeriksaan ulang keseluruhan seperti di tahun 2023. Hasil dari pemeriksaan, saya tidak bisa dioperasi karena penyebaran sudah sampai ke paru-paru dan lebih membuat saya seperti hendak jatuh saat dokter mengatakan usia saya tidak kurang dari 2 bulan. Kami pulang. Saya tidak ingin terlihat lemah, bahkan saya berusaha menguatkan anak-anak saya untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Dan saya kembali bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan di berbagai renungan seiman. Seolah-olah saya tidak terjadi apapun. Seminggu kemudian, saya dibantu oleh keponakan saya untuk membeli obat herbal yang terus terang saya sendiri pun tidak sanggup untuk membelinya. Dan puji Tuhan, dengan begitu indah dan dengan begitu baik, Tuhan menjawab semua permohonan doa-doa saya. Hingga saat ini saya bisa diundang untuk bersaksi tentang kebesaran kuasa Allah bagi hidup saya
Saya sangat berterima kasih kepada semua tim pendoa yang mendoakan saya, kepada keluarga besar dan semua yang sampai saat ini tetap mendoakan saya. Kepada beberapa jemaat yang sudah menotai saya, nama saya selalu didoakan, dan siapapun yang tidak sempat saya sebutkan, juga kepada pendeta yang sempat memberikan bantuan darah untuk saya. Kiranya Tuhan saja akan membalaskan semua bantuan dan ketulusan dan doa kalian semua. Mazmur pasal 6 sering saya baca berulang kali. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Saya percaya di saat saya tidak bisa melakukan apapun selain berdoa, Tuhan akan bertindak untuk saya. Kiranya akan menginspirasi dan bisa menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.